Al farqu bainal jadab wal junun. Ini perbedaan antara orang gila dan jadab, bos ya. Menurut Said Hawan, bos ya. Al farqu bainal jadab wal junun. Perbedaan dari jadab dan gila, ya. Al junun halatun murtabatun bid-dimaghi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Tetap ngopinya yang kenal, ngolah pikir dengan share, serius tapi santai. Tentang Gus Jafar yang diakui oleh kalangan sufi aswaja di Indonesia sebagai wali Majeduk. Putra-putra Kiai Saleh, pengasuh pesantren Sabilul Muttaqin dan sesepuh di daerah kami, Gus Ja'far lah yang paling menarik perhatian masyarakat. Mungkin Gus Ja'far tidak sealim dan sepandai saudara-saudaranya, tapi dia mempunyai keistimewaan yang membuat namanya tenar hingga keluar daerah. Malah konon beberapa pejabat tinggi dari pusat memerlukan sowan khusus ke rumahnya setelah mengunjungi Kiai Saleh. Kata Kang Solikin yang dekat dengan keluarga dalem, bahkan Kiai Saleh sendiri segan dengan anaknya yang satu itu. Kata Kiai, Gus Ja'far itu lebih tua dari beliau sendiri. Cerita Kang Solikin suatu hari kepada kawan-kawannya yang sedang membicarakan putra bungsu Kiai Saleh. Saya sendiri tak paham apa maksudnya kok anaknya lebih tua dari beliau. Tapi Gus Ja'far memang luar biasa, kata Mas Bambang, pegawai Pemda yang sering mengikuti pengajian subuh Kiai Saleh. Matanya itu loh, sekilas saja beliau melihat kening orang, kok langsung bisa melihat rahasianya yang tersembunyi. Aduh, teman-teman. Di sini Hari Pras mengusung, kami nggak mengomentari masalah Buya Yahyanya ya. Kami hanya cukup mengomentari ini saja mengenai Gus Ja'far. Kemudian dinarasikan atau disandingkan dengan cerpen Gus Mus ya. Cerpen loh itu, cerpen. Jadi ketika ini disandingkan, karena cerpennya itu tokohnya bernama Gus Ja'far, kemudian ada Gus Ja'far seperti ini, dan karakter dalam cerpen itu dengan karakter tokoh aslinya itu agak sedikit mirip tuh. Jadinya kayak ini data gitu loh ya. Kayak data. Jadi Gus Mus ini sepertinya menyampaikan data biografi serta asal-usul Gus Ja'far ini. Padahal jelas itu Gus Mus membacakan cerpen beliau. Dan beliau, kalau Anda melihat video lengkapnya ya, beliau mengatakan itu cerpen terbaiknya tuh. Cerpen terbaiknya ya, karena beliau juga berjiwa tasawuf kan begitu bos ya. Cerpen itu bukan data teman-teman. Cerpen itu fiksi kan begitu. Ada emang cerpen yang terinspirasi dari kisah nyata. Tapi tetap genrenya ini fiksi, walaupun kisah nyata pasti ada dibumbui nama-nama tidak sesuai atau apa. Itu cerpen itu kan gitu, novel atau cerita-cerita itu. Oh gitu ya. Ada yang benar-benar kisah nyata. Kalau benar-benar kisah nyata tuh nggak mungkin kisah nyata beneran, nggak mungkin, soalnya ada hak-hak atau nama-nama privasi yang harus dilindungi di situ. Dan cerpen dari Gus Mus ini tidak bisa dijadikan data bahwasanya sosok di dalam cerpen Gus Mus ini benar-benar sosok Gus Ja'far. Itu ya bos ya. Kayak gitu, benar. Kayak gitu teman-teman. Berarti ya, kalau ingin tahu kita berarti ya langsung ke Gus Musnya, klarifikasi apakah ini sesosok Gus Ja'far ini adalah orang Pasuruan. ya benar. Kalau kita ingin tahu, kita harus klarifikasi pada Gus Mus apakah benar sosok Gus Ja'far ini memang Gus Ja'far Pasuruan ini, atau kita klarifikasi ke keluarga Gus Ja'far apakah benar Gus Ja'far ini datanya sesuai dengan yang disampaikan oleh Gus Mus. Kayak gitu saja. Walaupun tokohnya itu kayaknya mirip gitu loh ya. Gini teman-teman, sebenarnya orang yang menganggap wali jadab itu tidak ada, semuanya orang gila. Kemudian yang menganggap nggak semua orang gila ada yang wali jadab, itu punya keuntungan dan kerugian masing-masing. Kalau orang yang menganggap tidak ada wali jadab, yang ada orang gila, mereka pasti rugi dan berdosa karena satu, meremehkan orang lain. Karena ayatnya sudah jelas teman-teman ya, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Bisa jadi orang lain yang kita remehkan itu sebenarnya mereka lebih baik daripada kita, karena ayatnya sudah jelas itu ya teman-teman ya. Kemudian keuntungan orang yang menganggap bahwasanya nggak semua orang gila itu gila, bisa jadi mereka memang benar-benar wali Allah atau orang yang dikasihi Allah kan begitu bos ya. Mereka lebih selamat teman-teman, karena apa? Satu, tidak pernah meremehkan orang lain, kemudian berhati-hati, menyeleksi kan gitu.
Kemudian kepada orang gila itu kita harus berbelas kasih kan itu, kasihan mereka kan gitu bos ya. Kasihan, paling enggak kita mempunyai karakter itu teman-teman. Kalau orang-orang yang menganggap tidak ada wali majadub, kemudian mereka meremehkan, jangankan pada orang gila mereka meremehkan, orang waras saja kayak kita itu diremehkan. Bos. Kelompok selain mereka aja dianggap neraka. Karena tidak sesuai gitu, dengan tidak sesuai amalan dengan amalan mereka kan gitu. Bahkan Pak Khalid Basalamah sendiri mengakui bahwasanya yang masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka hanya Wahabi. Wah itu. Karena kecuali satu, nggak pakai lewat neraka masuk surga. Kata para sahabat sudah tanya, siapa itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yang berpegang pada sunnahku dan sahabatku. Nah ini yang selalu ditunjuk Salafi Wahabi, ini yang selalu berkata Rasulullah bersahabat. Fantastis itu, berarti mereka semua wali ya. Obral walinya sudah 1003. Oke. Sini kami akan menyampaikan bahwasanya dari Syekh Muhammad Murad An-Naqsyabandi dari Thariqat Naqsyabandi berani Bos ya. Al-Jadbah Nawani. Ini orang jadab itu ada dua ternyata Bos. Wahya amma antakuna min turuqil haqqi subhanahu wa ta'ala wa hiya al-jadbatu al-jaliyatu wa yuqalu laha at-taufiq wa la yumkinu al-wusula ila Allah illa biha. Jadab dari Allah langsung. Itu namanya jadab jaliyah. Itu langsung dari taufik Allah Bos. Dan tidak mungkin seseorang bisa meniru mereka, nggak bisa. Karena itu mereka jadabnya tidak melalui suluk, tidak melalui metode, tidak melalui sekolah. Jadi langsung jadab aja dia. Gitu Bos, langsung dari sono. Dari sononya. Di Jawa Timur itu terkenal dengan Gus Ud kan gitu Bos, tidak pernah sekolah, tidak pernah ngaji kan gitu. Ketika dites oleh abahnya ternyata bisa mengaji. Itu teman-teman ya. Pernah juga ada orang-orang dari Timur Tengah itu ya datang kemudian nggak percaya kalau Gus Ud ini wali jadab, maka mereka mengetes dengan dengan melantunkan nadom itu. Nadom ini nggak ada yang tahu karena dia yang nulis sendiri dan belum dipublikasikan, berarti dia yang tahu itu nadomnya itu. Kemudian orang ini melantunkan nadom itu, ternyata dilanjutkan oleh Gus Ud. Nah, sampai hatam nadomnya. Itu jadab-jadab tanpa metode sudah ya. Itu jadab jali ya katanya menurut Muhammad Murad, menurut Syekh Muhammad Murad An-Naqsyabandi. Kemudian jadab yang kedua adalah min turuqil abdi. Bos. Kalau yang pertama dari Allah langsung. Kalau ini turuqil abdi dari metode ini ya, dari penghambaan. Wahya al-jadbatul khafiyah, ini jadab khafiyah katanya ya. Wa yuqalu laha al-mail wal mahabbah wal asyaq wa ghairi dzalik. Nah, ini timbul jadab ini timbul dari perasaan mahabbah, kemudian asyauq, kerinduan yang sangat kepada Allah kan gitu Bos ya. Mahabbah yang sangat juga kepada Allah sehingga melupakan dirinya sendiri, bahwasanya dirinya masih di dunia gitu loh. Biasanya orang-orang seperti itu. Enggak, mereka sama-sama aja sama gilanya. Sama gilanya. Gitu. Kalau mereka gitu. Gitu kalau Wahabi ya. Al-farqu bainal jadab wal junun. Ini perbedaan antara orang gila dan jadab, Bos ya. Menurut Said Hawan, Bos ya. Al-farqu bainal jadab wal junun. Perbedaan dari jadab dan gila ya. Al-junun halatun murtabatun bid-dimaghi ahyanan. Bainama al-jadabu halatun murtabatun bil qalb. Nah, kalau jadab itu penyebabnya dari hati. Ya itu tadi muhabbah, Bos ya. Kemudian syauq. Nah, kalau gila itu penyebabnya dari akal, Pak. Kayak gitu, Bos ya. Penyebabnya dari akal. Contoh lah ya, sebagaimana Gus Ja'far. Beliau katanya Wahabi gila, katanya Riplas ini gila. Kalau orang gila nggak pakai motor. Gus Ja'far itu kemana-mana pakai motor. Mana ada orang gila bisa pakai motor itu? Ya, bukan gila. Dan beliau itu, saya pernah juga main-main ke Pasuruan itu, menyaksikan beliau itu memperbaiki jalan-jalan yang berlubang itu loh. Jalan berlubang itu dikasih kerikil-kerikil atau batu-batu untuk menutup jalan-jalan yang berlubang itu agar orang tidak jatuh tuh. Mana ada orang gila kayak gitu? Kemudian sering kan video-videonya itu bertebaran bahwasanya beliau itu sering ngasih uang ke orang-orang itu. Beliau sering dikasih uang, beliau juga ngasih ke orang gitu loh. Mana ada orang kayak gitu? Mana ada orang gila paham uang. Tapi nggak suka, nggak cinta sama uang kan gitu Bos. Ya, tanda-tandanya wali kan
hatinya ini nggak bertakluk, nggak apa-apa kepada dunia kan, nggak mahabbah dia. Orang kalau ya terjebak dunia mahabbah, kalau Gus Jafar nggak dikasih ya dikasih lagi, ntar buat apa gitu aja gitu teman-teman ya. Dan buktinya emang Gus Jafar kalau dikasih uang banyak nggak kaya, tetap motornya butut, bajunya juga nggak ganti-ganti. Ya kan? Ya. Ada nggak orang gila kayak Gus Jafar? Nggak ada teman-teman, nggak ada. Kalian cari sendiri videonya di YouTube itu banyak teman-teman. Apa ada orang gila kayak gitu teman-teman ya? Kalau Syekh Abu Hasan Asy'adzali berpendapat, yaqulu al-majdub huwa man jadzabahullahu ilaihi walidzalika kana sayyarahu min awali khutwatin fit thariq billah la bi nafsi wa hadza jaa min babil qudrah kun fayakun. Orang jadab menurut Syekh Hasan Asy'adzali tidak membagi kalau beliau di sini. Orang jadab itu ya orang yang ditarik langsung oleh Allah sehingga Allah memudahkan setiap langkahnya itu kepada jalan menuju Allah langsung tuh kan gitu bos. Ya. La bi nafsi, bukan dari Keinginan dirinya sendiri. bukan atas kemampuannya kejadaban itu gitu loh. Tapi dari Allah sendiri. Kan gitu bos. Makanya ini masuk dalam bab al-qudrah kun fayakun. Itu semua Allah sudah kun fayakun jadi begini kan gitu bos ya. Tapi takdir Allah. Ya, tentunya kayak gitu sudah. Gitu teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisaan, nah, seterusnya lah ya al-ayat. Kayak gitu teman-teman. Oke, itu saja bos dari ini bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.